Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Selesai. Baik semua, Ibu mulai menjelaskan materi hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Ibu mulai ya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum mulai lebih lanjut, Ibu mau tanya. Coba tolong sebutkan satu hewan dan juga makanannya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, Salsa, coba sebutkan satu jenis hewan dan juga makanannya. Harimau pemakan daging. Betul, harimau memakan daging. Oke, ada tambahan lain? Kucingmu makannya apa? Ayo, kira-kira kucing makanannya apa nih? Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Daging juga, Ibu. Betul kata Salsa, kucing itu termasuk pemakan daging. Walau kadang sayur juga dimakan loh. Oke, kita bahas lebih lanjut ya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ini dibagi menjadi 3. Oke, iya Bu. Kita akan bahas satu-satu pelan-pelan sampai kalian ingat. Nih, ada 3. Yang pertama ada herbivora, kemudian ada karnivora, dan juga omnivora. Apa sih bedanya? Kita akan bahas. Yang pertama ada herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang ketiga itu ada hewan pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan daging disebut dengan omnivora. Ada herbivora nih pertama. Kita akan bahas tentang herbivora. Herbivora, kata herbivora ini berasal dari bahasa Latin, herba yang artinya tanaman hijau. Hewan jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan, jadi semua tumbuhan itu dimakan sama si herbivora ini. Nah, contohnya di sini Ibu punya rusa, gajah, dan kuda. Mereka bertiga, rusa, gajah, dan kuda ini adalah pemakan tumbuhan. Hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya sama-sama mencari makan di hutan atau di padang rumput. Oh iya, ada fakta menarik juga tentang hewan herbivora ini. Mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk mengunyah atau menghaluskan serat-serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala. Itu punya gambarnya. Nah, hewan herbivora mempunyai mata di kedua sisi kepalanya agar memudahkan mereka melihat dalam jangkauan yang luas. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, teman-teman bisa lihat mereka hidupnya bisa berkelompok.
Nah, herbivora ini jika dipelajari lebih dalam lagi, hewan yang berjenis herbivora ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada frugivora, itu hewan pemakan buah. Kemudian ada granivora, hewan pemakan biji. Ada nektivora, hewan pemakan nektar. Dan juga ada yang namanya folivora. Dia adalah pemakan dedaunan. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa binatang-binatang atau hewan yang termasuk ke dalam jenis herbivora ini memakan tumbuhan bukan hanya bagian daun, tetapi juga bisa batang, bisa bunganya, bisa buah, ataupun rumput. Hewan ini kita bisa kenali melalui susunan giginya. Dia tidak memiliki taring, dan giginya itu hanyalah gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Ada juga yang tidak mempunyai gigi, tapi mereka punya tembolok. Kalian tahu tembolok? Nah, tembolok ini adalah kantung tempat makanan, adanya di leher. Ada yang tahu hewan apa yang memiliki tembolok? Ada yang tahu? Unggas. Iya, betul. Unggas, Bu. Yeay, betul kata Salsa. Unggas memiliki Indira tembolok. juga. Aku juga, Bu. Kamu punya tembolok? Aku delay. Contoh hewan herbivora lain adalah kuda, gajah, ada sapi, ada kerbau, kemudian apa lagi? Kambing. Kelinci. Kambing, Bu. Iya, betul. Jerapah. Berapa? Yang memakan tumbuhan. Apa ya? Yang memakan tumbuhan. Domba. Kura-kura. Kura-kura. Iya, kura-kura bisa makan sayuran. Kemudian ada koala. Kura-kura makan selada. Iya, betul. Kalau panda makan apa, Bu? Kalau Panda itu panda kan makan bambu. Iya, betul, makan ujung bambu ya. Yes. Kalau semut makan apa? Kalau semut makannya apa? Yang kalian tahu semut itu makan apa? Makan yang manis-manis, gula. Ya, makan manis-manis ya, Gula, kayak Bu. gula. Atau snack kalian, kalau kalian naruh snack sembarangan, yang udah dibuka, itu pasti semut-semut suka datang, suka makan. Nah, jadi Iya, emang. itu termasuk ke dalam makanan, termasuk ke dalam hewan pemakan segala. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, Bu. Nah, setelah pembahasan tentang herbivora atau tentang hewan yang memakan tumbuhan, selanjutnya adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Karnivora diambil dari bahasa Latin, yaitu caro yang berarti daging dan vorare yang berarti melahap. Karnivora atau hewan pemakan daging tidak hanya memakan daging, tetapi juga memakan organ tubuh dan tulang. Karnivora ini adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang termasuk ke dalam golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Contohnya ada serigala, ada singa, kemudian ada harimau. Ya, hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat. Gigi taringnya yang tajam, kukunya yang runcing, kemudian pandangan matanya, serta penciuman yang tajam. Nah, teman-teman, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya sesama karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaan masing-masing. Nah, mereka tuh nggak mau tinggal bareng-bareng. Takutnya dia
memakan temannya, seperti itu. Nggak boleh ya Bu makan temennya sendiri. Iya, nggak boleh makan temannya sendiri. Nah, Baiklah. kemudian ada Kalau ular. harimau makan harimau bisa nggak? Kenapa, Salsa? Kalau harimau makan harimau bisa nggak? Bisa, harimau memakan harimau. Biasanya salah satu harimaunya itu udah sangat lapar. Akhirnya mereka berantem, mereka berusaha untuk memakan lawannya itu. Makanya harimau jarang sekali tinggal berkelompok seperti itu. Dia lebih cenderung sendiri-sendiri. Atau jika mereka barengan, itu sama pasangannya masing-masing. Berarti di kebun binatang itu berpasangan. Itu berpasangan, atau juga karena mereka kan makannya udah diurus nih kalau di kebun binatang, jadi nggak mungkin kalau sampai mereka kelaparan akhirnya dia makan temannya sendiri gitu. Jadi mereka udah berkeluarga ya Bu kalau di kebun binatang. Enggak juga, Indira. Oh iya Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Selain harimau, selain singa, dan lain-lain hewan buas lainnya, ada juga ular, kalajengking, dan laba-laba. Nah, kalau tadi harimau, serigala, dan lain-lain itu dia mencari makan dengan berburu. Nah, berbeda dengan ular, kalajengking, dan laba-laba. Dia lebih cenderung untuk mematikan dulu lawannya atau korbannya yang akan dimakan dengan cara bisanya. Kayak ular, dia dipatok dulu tuh hewannya. Dia misalnya ular mau makan sapi nih misalnya ya. Jadi si sapinya ini dipatok dulu Kalau nggak kayak gini ularnya. gitu ya Bu. Kalau udah mati baru deh dimakan itu sapinya. Kalajengking dan laba-laba pun begitu. Walaupun lebih banyak hewan karnivora yang hidup di darat, tetapi ada juga loh hewan karnivora yang hidupnya di laut dan di udara. Coba, siapa yang tahu hewan karnivora atau hewan pemakan Hiu. daging yang ada di laut? Hiu. Iya betul. Paus. hiu. Ikan paus juga makan daging. Ubur-ubur Nah. makannya apa Bu? Ubur-ubur ini dia memakan plankton. Yang kayak di SpongeBob. Iya, kayak di SpongeBob. Tapi kalau di SpongeBob nggak ada adegan makan-memakan seperti itu. Berarti Baby Pasti ada di bawah laut Bu. Nah, kalau itu beda cerita, kan itu hanya kartun. Oh iya ya, aku banyak nonton kartun Bu, nggak belajar. Oke. Kalau tadi udah ada yang jawab, hewan karnivora yang ada di laut itu contohnya ikan hiu dan ikan paus. Kalau yang di udara ada yang tahu? Oh, oke. Hewan karnivora yang ada di udara itu contohnya burung elang. Ini makan daging kan? Burung elang dan burung raja wali. Nah, kalian bisa lihat nih di layar HP atau laptop masing-masing. Ada Bisa, Bu. contohnya, ada hewan rubah. Dia memakan daging apa tuh? Rusa. Nah, di sini juga ada harimau dan Harimau. beruang. Beruang ini termasuk hewan karnivora ya. Ada singa. Di sini dia digambarkan punya gigi taring dan juga kukunya yang tajam. Oke, lanjut. Kemudian ada omnivora atau pemakan apa? Ada yang ingat omnivora? Memakan daging dan tumbuhan. Iya, betul. Atau pemakan segala sesuatu ya. Tuh, omnivora berasal dari kata bahasa Latin yaitu omni, artinya segala sesuatu, dan vorare yang artinya melahap. Yang dimaksud dengan pemakan segala adalah berarti hewan ini juga bisa memakan tumbuhan dan daging. Dia bisa makan telur, bisa makan serangga, bisa makan alga ataupun jamur. Nah, di sini ada contohnya, ada tupai, ada babi, ada rubah, ada tikus, beruang, dan monyet. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Aku udah ngerti, Bu. Udah ngerti? Bagus, alhamdulillah kalau udah ngerti. Salsa gimana? Masih ada yang bingung? Enggak. Oke, Ibu lanjut ya. Setelah tadi kita sudah mengenal 3 jenis hewan berdasarkan makanannya, terakhir kita ada evaluasi nih untuk mengetes sejauh mana pengetahuan kalian tentang herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Iya. Jadi pertanyaan dijawab bareng-bareng ya. Yang pertama ada buaya. Buaya ini termasuk hewan apa sih? Hewan karnivora, herbivora, atau omnivora? Karnivora. Coba kita lihat jawabannya betul nggak ya? Karnivora kata Salsa. Oke, betul. Karena buaya ini adalah pemakan daging. Daging. Lanjut, yang kedua ini ada koko, koala. Koala. Koala itu pemakan daun tapi herbivora. Oke, katanya koala itu pemakan daun atau herbivora. Betul nggak ya? Kita lihat yuk. Koala, betul, herbivora. Karena koala sangat menyukai daun-daunan. Kemudian, pertanyaan terakhir nih. Ini contohnya adalah teman-teman. Nah, teman-teman makan apa nih? Termasuk golongan omnivora, herbivora, atau karnivora? Aku pemakan segala Omnivora. Betul nggak ya jawabannya omnivora? Betul. Harusnya Lihat. betul. Iya, betul. Jawabannya kita ini adalah termasuk dalam omnivora. Karena kita memakan daging, kita memakan tumbuh-tumbuhan, ya makan sayuran. Kita bisa makan apa lagi? Capcay. Iya, capcay itu termasuk ke dalam sayuran. Kita juga bisa makan biji-bijian ya kayak kacang. Apa Indira? Makan kangkung. Iya, makan kangkung atau herbivora. Berpinter nih. Terus omnivora sendiri kan. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kalian. Jadi, misalnya nanti kalian melihat hewan semut misalnya. Jadi kalian bisa, wah ini tuh hewan omnivora loh, karena semut bisa makan sayuran, bisa makan daging. Oh ya, bisa juga ketika kalian pergi ke kebun binatang. Nah, itu di sana kalian sambil belajar, sambil mengamati. Ini kira-kira kudanil nih termasuk jenis hewan apa ya? Karnivora, herbivora, atau omnivora. Kemudian ini ada misalnya apa ya? Ada kuda. Ini tuh termasuk hewan karnivora, herbivora, atau omnivora ya, gitu. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah habis waktunya. Jadi kita cukupkan pembelajarannya sampai sini. Namun sebelum ditutup, coba Ibu minta tolong Indira dipimpin doa penutup belajarnya hari ini. Oke, Indiranya menghilang, teman-teman. Oke, Indiranya menghilang. Coba yang lain. Ada Salsa. Coba di Salsa dipimpin doanya. Udah itu di Indira udah ada itu. Ayo, harus jadi anak yang pemberani. Oke, aku ada, Bu. Oke. Ayo Indira. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah bergabung dengan pembelajaran via Zoom hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.